Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik, rekan-rekan semua, update outlook 1 minggu ke depan dari segi Bitcoin dan pair forex ya. Diperuntukkan nanti tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April 2025. Dari segi fundamental, ini sebenarnya sudah saya bahasin di video yang sebelumnya, cuman kita fokusnya adalah di hari Senin. Ada China, itu akan ada rilis indeks manajer pembelian, diperkirakan ada peningkatan. Kemudian dari zona Euro, itu ada indeks harga konsumen, perkiraannya adalah negatif. Kalau misalkan data untuk zona Euro atau Jerman ya, nanti itu di bawah daripada data yang sebelumnya, ada potensi Euro itu kemungkinan akan melemah. Tetapi kalau misalkan di atasnya, tentunya akan ngedorong untuk Euro itu menguat. Kemudian dari segi teknikalnya, level area SRP untuk indeks dolar ini sudah saya tarik sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan. 10538, resisten 3, resisten 4, 105 600-an pembulatan, resisten 2, 10496, resisten pertama ada 104.54, kemudian zona tengah atau sebagai pivot jatuh di 10426 dengan batas atasnya 10436 dan batas bawah 106.15. Support pertama 10398, support kedua 10356 dan batas pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah kembali 10314 dan 102.900-an ini sebagai support 3 dan support 4. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, open market untuk besok ini diawali di atasnya support pertama weekly 10398. Jadi untuk indeks dolar 1 minggu ke depan itu, selama dia masih belum mampu bergerak keluar dari ring area zona yang saya blok hijau dan bagian bawah adalah blok orange di sini, ada potensi 1 minggu ke depan itu masih belum ada tren ya. Ini konteksnya weekly-nya nanti tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 4 April. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, sebagai kunci untuk kenaikannya, misalkan sudah mampu maintain atau daily close-nya tutup di atasnya 104.36, baru ada potensi arah resisten. Cuman misalkan dari segi time frame kecilnya, kalaupun ada kenaikan dan ke reject di level area zona tengah atau sebagai pivot, ada potensi bisa aja balik ke bawah, dan kuncinya bagian bawah berada di 103.84 terlebih dahulu. Misalkan kehilangan level area tersebut, yang akan menjadi antisipasi untuk SRP ini saya pecah, level area minor itu jatuhnya di 10367 sampai dengan 103.74 atau zona yang saya blok merah bagian bawah di sini ya. Ini antisipasi misalkan kehilangan low di minggu yang sebelumnya, dan sebagai batasan pantau over sementara berada di 103.500-an terlebih dahulu. Jadi untuk indeks dolar sendiri pantau nanti di hari Senin, kalaupun ada penurunan mampu atau tidak, minimal 4-nya tutup di bawahnya 103.84. Misalkan mampu, yang akan menjadi zona pantaunya adalah level area minor 103.700-an atau zona blok merah. Tetapi kalau misalkan ketahan dan balik lagi ke atas, yang perlu diwaspadai adalah zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu dengan level kunci bagian atas 104.36. Selama indeks dolar masih belum mampu break di batas atas pivotnya, waspadai. Yang pertama adalah kemungkinan sideways berlanjut sampai dengan nanti gambaran saya kurang lebih di hari Kamis, atau dia bisa aja kedorong kembali ke bawah. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin kemarin saya pisah ya, saya nggak update di video yang sebelumnya dikarenakan untuk level area SRP-nya kan masih belum selesai. Jadi ini flashback sedikit untuk SRP di minggu yang sebelumnya ya, yang saat ini masih berjalan. Antisipasinya adalah misalkan ada penurunan kurang lebih berada di 82.200-an, maksimum history low minggu yang sebelumnya itu berada di 81.200-an. Dari segi body candle-nya, ini misalkan saya zoom ya, harga itu masih belum mampu tutup di bawahnya support pertama weekly dan saat ini itu ke reject ke atas, ketahan di batas pivot yang berada di kisaran 83.500-an ya.
Sebenarnya untuk level area SRP ini masih berjalan sampai dengan penutupan hari ini ya. Dikarenakan ini saya gabung aja sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan. Jadi ini saya hapus dulu. Kemudian saya tarik untuk level area SRP-nya dari low sampai dengan high yang saat ini masih berjalan ya untuk minggu ini. Diperuntukkan nanti sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan sampai dengan tanggal 6 April lah kurang lebih. Kalau kita lihatin di sini untuk level areanya sebagai batasan pantau over resisten 3 dan resisten 4 itu jatuh di 94.800 sampai dengan 96.600-an atau zona yang saya blok biru. Kemudian resisten 2-nya 91.200-an. Resisten pertama sampai dengan history high di minggu ini yang saat ini masih berjalan itu jatuh di 88.800-an dan 87.600-an ya atau zona yang saya blok hijau. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya 85.200-an dengan batas atasnya berada di kisaran 86.100 dan batas bawahnya 84.300-an atau zona yang saya blok abu-abu. Posisi harga saat ini tuh berada di atasnya support pertama weekly dan sebagai history low minggu yang sebelumnya atau zona yang saya blok oranye bagian bawah di sini 81.700-an pembulatan ya. Kemudian support keduanya 79.300-an, support 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau over diperuntukkan nanti sampai dengan minggu depan ya, misalkan ekstrim kedorong ke bawah 75.700 dan 74.000 pembulatan. Cuman saya masih belum antisipasi harga ke sana terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, dikarenakan harga saat ini kan masih bermain-main di level area support pertama weekly 82.800-an. Jadi sebagai kuncinya misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di bawahnya 81.700-an pembulatan, baru ada potensi arah support. Antisipasinya adalah misalkan level area SRP ini saya pecah, minornya itu jatuh di 80.200-an dengan batas atasnya 80.800-an atau zona yang saya blok merah di sini. Jadi untuk antisipasi 1 sampai dengan 2 hari ke depan sementara ya, misalkan kehilangan low di 81.700-an, level area minor ini yang akan menjadi antisipasi next target selanjutnya. Tetapi selama daily close-nya nanti harga masih belum mampu tutup di bawahnya 81.700-an, waspadai arah pivot terlebih dahulu yang akan menjadi antisipasi. Di kiri di sini juga ada zona supply 85.200-an ya, dan sebagai kunci kenaikan kemungkinan Bitcoin akan kedorong ke atas misalkan daily close-nya sudah mampu tutup body candle-nya di atasnya 86.000 ya, baru ada potensi, tetapi ring-nya masih terbatas. Resisten pertama hati-hati, di kiri di sini juga ada reaksi. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin, waspadai selama harga masih bergerak di ring area zona yang saya blok hijau dan blok oranye di sini. Untuk minggu depan masih belum ada tren dari segi time frame weekly-nya ya. Karena untuk level area SRP-nya saya tariknya low sampai dengan high-nya itu adalah di antara 88.800 dan bagian bawah 81.700-an. Selama dua level tersebut masih belum di break, kemungkinan masih belum ada tren untuk minggu depan. Tetapi dari segi time frame kecilnya, misalkan level area SRP ini mau dicatat untuk jangka pendeknya, kurang lebih ada di sini, dan waspadai ya, untuk saat ini tuh penurunannya juga lumayan kuat, tetapi ketahan di story low yang berada di 81.700-an, sementara waspadai dulu arah tengah atau sebagai zona pivotnya. Selama 86.100-an ini aman, ini bisa aja putar balik ke bawah level minor, baru nanti kita pikirkan lagi apakah ada potensi Bitcoin akan lanjut ke dorong ke atas. Untuk GBP/USD level area SRP ini juga sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 1.30900 dan 1.31200-an. Kemudian resisten kedua 1.3033, resisten pertama 1.2970, zona tengah atau sebagai pivotnya 1.2928, support pertama 1.2886, support keduanya 1.2824 ya, dan sebagai batasan pantau overnya misalkan ekstrim kedorong ke bawah 1.2761 sampai dengan 1.27300. Di kiri di sini juga ada zona demand. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market besok ini diawali di area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi ini rawan, kemungkinan masih gambling. Jadi selama untuk GBP/USD 1 minggu ke depan, harga masih ke trap, belum mampu bergerak di luar zona blok hijau ataupun blok oranye bagian bawah di sini, kemungkinan masih belum ada tren ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, misalkan untuk hari Senin besok ini kehilangan level area 1.2913, kemungkinan arah support terlebih dahulu dan sebagai penentunya berada di 1.2865.
Misalkan daily close-nya sudah mampu bergerak di bawah level area tersebut, baru ada kecenderungan arah support kedua weekly yang berada di 1.2824 ya. Waspadai, mengingat untuk open market itu di area zona tengah, jadi rawan ini masih kategorinya kalau menurut saya adalah gambling. Kemudian bagian atas, waspadai di history high di minggu yang sebelumnya 1.3000 sebagai physical price levelnya, atau di 1.2991. Jadi kunci kenaikan untuk menuju resisten 2, misalkan sudah ada daily close-nya, body candle sudah mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada arah ke resisten ya. Jadi ini waspadai. Untuk planningnya saya masih belum ada, nanti akan saya update di video lanjutan. Dari segi level area SRP-nya, kalau mau dicatat kurang lebihnya ada di sini. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame 4, bisa aja ini nanti terbentuk rally, base rally terlebih dahulu sebagai level penentunya di 1.3000. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, waspadai arah resisten 2, tetapi kalau misalkan bertahan, ini bisa putar balik ke bawah. Support pertama weekly ini yang akan menjadi antisipasi antara hari Senin sampai dengan Selasa. Kemudian untuk Euro USD, dari segi time frame 4, sebagai batasan pantau overnya ada harga 1.0963, R3, R4 1.1000. Kemudian resisten 2-nya di kiri ada zona supply 1.0900, resisten pertama 1.0837, zona tengah atau sebagai pivot 1.0795, support pertama 1.0753, support kedua 1.06900, batas pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah 1.06300 sampai dengan 1.0595 ya. Di kiri ada zona supply. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, untuk open market besok ini itu berada di atas, jadi sedikit di bawahnya level area resisten. Kunci kenaikan lebih lanjut Euro USD, misalkan dia mampu bergerak atau minimal H4-nya ada body candle yang sudah mampu tutup di atasnya 1.0858, ada potensi kemungkinan arah resisten terlebih dahulu, tetapi tetap hati-hati di level area minor bagian atas yang jatuh di zona blok merah. Di sini ada harga 1.0873 dan 1.0885 ya. Jadi antisipasinya, misalkan Euro USD satu minggu ke depan kehilangan history high di minggu yang sebelumnya, yang akan menjadi zona pantau terdekatnya berada di level area minor, maksimum sementara berada di resisten kedua weekly terlebih dahulu. Di kiri di sini juga ada zona supply. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan dan ke reject sekali lagi di antara zona yang saya blok hijau, waspadai terlebih dahulu arah bawah. Pivot ini yang akan menjadi antisipasi 1.0795 dan sebagai level kuncinya berada di 1.07800. Misalkan kehilangan level area tersebut, baru ada potensi kemungkinan akan mengerjakan level area support pertama weekly terlebih dahulu. Ada kecenderungan kemungkinan untuk Euro USD satu minggu ke depan ini sampai dengan kurang lebihnya di hari Kamis, waspadai arah bawah terlebih dahulu ya. Jadi untuk planningnya, selama nanti 2 hari ke depan, misalkan kalaupun ada kenaikan masih belum tutup di atasnya 1.0858 dari segi body candle daily-nya, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi untuk titik entry-nya sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Tunggu konfirmasi pembalikan arah terlebih dahulu baru masuk ke market. Kalau misalkan belum ada, bisa aja untuk referensi sell nanti itu akan pindah di level area minor bagian atas di sini. Untuk sementara planning saya itu akan saya taruh di sini terlebih dahulu dengan jarak untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 30 pip. Dan dari segi TP pertama, saya lebih prepare batas bawah pivot, ruang gerak sekitar 55 pip, kemudian target maksimum sementara, ruang gerak sekitar 80-an pip yang berada di support pertama weekly terlebih dahulu. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD kalau kita lihatin dari segi level area SRP, sebagai batasan pantau over bagian atas, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 0.6386 dan 0.6400 pembulatan. Di kiri, di sini juga ada reaksi. Resisten 2 bertumbuh juga dengan zona supply 0.6352. Resisten pertama 0.63200-an. Zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 0.62300 sebagai physical price levelnya ya, dan support pertama 0.6275 pembulatan, support 2-nya 0.62400, dan sebagai batasan pantau over, misalkan ini saya tarik ke kiri, ada harga 0.6207 dan 0.61900 sebagai support 3 dan support 4. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, open market itu berada di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Jadi kunci penurunan lebih lanjut, misalkan harga sudah mampu bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.62600-an, baru ada potensi arah support
0,62400 terlebih dahulu. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya memang ada penurunan dan ke reject sekali lagi di history low minggu yang sebelumnya, waspadai terlebih dahulu ayunan ke zona tengah atau sebagai pivotnya, dan sebagai penentunya berada di 0,6305. Misalkan bertahan, ini bisa putar balik ke bawah menuju support kedua weekly, tetapi kalau break di atas level area tersebut, resisten pertama ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Tetapi untuk AUD/USD 1 minggu ke depan, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu minimal H4-nya mampu atau tidak bergerak di atasnya 0,6300-an. Kalau misalkan tidak mampu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell kurang lebih di sedikit di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, tergantung nanti konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana. Tetapi dari segi cara untuk stop loss, saya lebih prepare taruh sedikit di atasnya resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 30-an pip. Dari segi targetnya, saya lebih prepare TP pertama itu kurang lebih di history low minggu yang sebelumnya 30-an pip, risk reward 1/1, TP maksimum atau TP 2 ada di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 50-an pip. Tetapi kalau misalkan kehilangan 0,6300-an atau sebagai batas atas pivotnya, ya tidak menutup kemungkinan nanti day trade-nya akan ada buy ataupun sell tergantung kondisi market saat itu ya. Yang saya gambar di sini adalah gambaran atau planning untuk 1 minggu ke depan. Selanjutnya untuk USD CAD dari segi level area SRP-nya sebagai batasan pantau overnya R3 dan R4 jatuh di 1,4446 dan 1,4475. Resisten 2 1,4388, resisten pertama 1,43300-an. Zona tengah atau sebagai pivotnya 1,4329 dan support pertama 1,4254, support kedua 1,4196 dan sebagai batasan pantau over misalkan USD CAD ekstrim kedorong ke bawah berada di 1,4138 dan 1,4110. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya untuk open market itu berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Jadi untuk level kuncinya berada di 1,42800 pembulatan. Selama level area tersebut aman, tidak di break ke bawah, waspadai arah resisten terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan kehilangan level tersebut, kalaupun ada penurunan, kemungkinan ringnya pun terbatas, sementara adalah tidak jauh-jauh di 1,4254 sampai dengan 1,4234 sebagai history low minggu yang sebelumnya. Ini adalah zona pantau sementara bagian bawah. Tetapi kalau misalkan harga bergerak ke dorong ke atas, untuk target ataupun planning saya lebih prepare nanti akan targetin di 1,4388, tetapi akan saya pantau dulu untuk hari Senin. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan kedorong ke bawah untuk nekan risiko yang lebih minim, misalkan mau cari ancang-ancang setup buy ya. Jadi sebagai level kuncinya selama belum kehilangan 1,42800-an, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy dengan jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 30 pip. TP pertama ruang gerak sekitar 55 pip, dan untuk TP kedua itu bebas antara level area minor atau pentokin sekalian di resisten 2, nggak masalah untuk swingnya. Cuman kalau mau targetin di level area minor, hati-hati di kisaran zona yang saya blok merah di sini 1,4365 sampai dengan 1,4375 pembulatan ya, ruang gerak sekitar 75 pip. Tetapi saya lebih prepare TP maksimum berada di resisten kedua weekly, misalkan valid baru nanti stop loss-nya itu di adjust pelan-pelan ke atas atau di atasnya break even ya. Ini gambaran saya USD CAD 1 minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan nanti kehilangan sebagai batas bawah pivot, kalaupun ada penurunan, kemungkinan ringnya pun terbatas. Selama dia masih belum mampu bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya, referensi atau skenario alternatif kedua adalah tetap sama, cari ancang-ancang setup buy. Pastikan terlebih dahulu daily close-nya tidak mampu tutup di bawah history low minggu yang sebelumnya, baru dari segi time frame kecilnya H4 atau H1-nya cari konfirmasi pembalikan arah, bergerak kembali di atasnya support pertama weekly, baru referensi alternatif yang kedua ini akan aktif, stop loss 35 pip. Dari segi target untuk TP-nya ruang gerak sekitar 75 pip sebagai TP pertama, TP kedua adalah di level area minor, ruang gerak sekitar 110 pip. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini kemarin juga lumayan penurunannya, tetapi penutupannya berada di kurang lebih pas history low
0,8798. Jadi untuk USD sendiri, misalkan untuk hari Senin ini nanti lanjut ke dorong ke bawah, dikarenakan untuk low-nya itu mepet banget, waspadai terlebih dahulu level area minor, misalkan level area SRP ini saya pecah, zona yang saya blok merah di sini hati-hati 0,8787 dan 0,8791. Cuman dari segi level area SRP-nya sendiri, kalau kita lihatin dari segi time frame H4, batasan pantau over bagian bawah, misalkan ada penurunan lebih lanjut, 0,8755 dan 0,87400-an sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan. Support 2, 0,8780, level area minor di sini hati-hati, mengingat untuk open market besok ini nempel di history low-nya, jadi waspadai misalkan kehilangan level area tersebut, pantau terlebih dahulu time frame H4 atau H1-nya di level area minor. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 0,8825, resisten pertama 0,88400-an, resisten kedua 0,88600-an, batas pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah 0,88900-an sampai dengan 0,8905. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 untuk open market besok ini kan nempel di history low minggu yang sebelumnya, jadi misalkan kehilangan level tersebut, saya lebih prefer pantau di level area minor, maksimum sementara adalah di support kedua weekly. Selama 1 minggu ke depan ini masih belum kehilangan support kedua weekly, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu. Untuk kenaikannya, sebagai level kunci terdekat berada di 0,8806. Misalkan nanti di hari Senin harga ternyata break ke bawah tetapi ketahan di level area minor atau mungkin tidak sampai di level area minor, bergerak dan mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, waspadai potensi harga di zona tengah atau sebagai pivotnya 0,8824 terlebih dahulu ya, dan sebagai level kunci kenaikannya berada di batas atas pivot 0,88300-an. Jadi selama USD Swiss dari segi daily close-nya belum mampu tutup di atasnya 0,88300, waspadai terlebih dahulu arah bawah. Tetapi kalau misalkan sudah mampu bergerak di atasnya 0,88300, referensi 1 minggu ke depan ada potensi kemungkinan arah resisten kedua weekly terlebih dahulu ya, ini untuk 1 minggu ke depan. Tetapi untuk 1 sampai dengan 2 hari ke depan nanti, sebagai level kunci terdekat berada di 0,8806, misalkan mampu maintain di atas level area tersebut, yang akan menjadi next targetnya berada di 0,8823. Untuk planningnya, saya lebih ke off terlebih dahulu, akan saya pantau. Kalau misalkan nanti ada kesempatan kedorong ke bawah dan reject di area support kedua weekly, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah untuk cari ancang-ancang setup buy. Dari segi jarak stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 20-an pip ya, ini range-nya agak kecil. Dari segi targetnya saya lebih prepare batas atas pivot, ruang gerak sekitar 45 pip, TP kedua maksimum adalah di history high minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 60-an pip. Cuman kalau untuk day trade-nya, misalkan besok ini langsung mampu maintain di atasnya 0,8806, ya tidak menutup kemungkinan day trade-nya akan ada buy, tetapi dari segi targetnya tidak bisa jauh-jauh, maksimum kurang lebih di antara pivot dan batas atas pivot terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Yen, kita lihatin dari segi time frame 4-nya, sebagai level area SRPI untuk batasan pantau over R3 dan R4, 152.800 dan 153.26. Resisten 2, 151.800-an, resisten pertama 159.900-an, zona tengah atau sebagai pivotnya 150.27. Support pertama 149.65, support kedua 148.700 dan batasan pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah ada harga 147.75 dan 147.28 atau zona yang saya blok biru bagian bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, untuk open market besok ini itu diawali sedikit di atasnya support pertama weekly. Kunci penurunannya, misalkan dia daily close-nya mampu tutup di bawahnya 149.32, baru ada potensi arah support 148.700. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ada penurunan dan ke reject di area zona yang saya blok orange, ada kemungkinan dia akan mengambil zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 150.27 dan sebagai level kuncinya 150.51. Kalau misalkan mampu daily close-nya tutup di atas level area tersebut, ada kemungkinan dia akan lanjut ke resisten 2 weekly yang berada di kisaran 151.85 pembulatan ya. Jadi untuk USD JPY sebagai zona pantau untuk 1 minggu ke depan, sementara pantau dulu di history low minggu yang sebelumnya maksimum. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai ayunan ke atas dulu ke zona tengah atau sebagai pivot dan sebagai level kuncinya 150.500. Misalkan aman,
bisa aja balik ke dorong ke bawah 148.700, kemungkinan dari situ baru ada potensi akan balik ke atas kembali ya, karena di kiri di sini juga ada zona demand yang masih fresh. Tetapi kalau misalkan nanti ada kenaikan dan daily close-nya mampu tutup di atasnya 150.500-an, jangka 1 minggu ke depan waspadai terlebih dahulu level area resisten kedua. Kalau misalkan untuk level area SRP-nya mau dicatat, monggo silakan, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.